kemarin kita dapat informasi bahwa pilkada ini ditunda dan sudah dibuka kembali. Waktunya sudah dideklar di 9 Desember. Langsung kita kemarin evaluasi. Oke. Ini kan Golkar 5 kursi ya. Bang, 5 kursi. Itu kan belum memenuhi persyaratan. Ya, berarti butuh 3 lagi, Bang. 3 lagi butuh koalisi. Bocorannya dong. ...102,6 FM Sasaran Suara Satu Kata Penumpang pasti selalu di hati. Terima kasih buat sahabat di Start FM. Kita sudah berada di ujung di segmen terakhir di ruang Paslah cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Anda boleh berkomentar di laman Facebook kita Radio Start 102,6 FM Penyambungan di 081291721177 nomor WA dan juga nomor SMS ya. Boleh Anda berpartisipasi di situ. Kita bacain komentar dulu nih Pak Arsidin ya. Iya Bang. Abiloot Lubis sedang menonton, makasih ya. GSPW Lubis apa ini ya, salut untuk ketua fraksi Golkar. Wah gitu katanya. Saya nggak bohong bacanya. Salut katanya untuk ketua fraksi Partai Golkar DPRD Mandeng Natal. Bangun Barani sedang menonton. Oke, makasih juga. Selamat siang untuk Bangun Barani, Irma Suryani tadi Perlindungan Parwes Lubis juga yang sudah menonton kita di laman Facebook Radio Start FM secara live dan secara langsung. Kita ke segmen terakhir kita nih, sahabat Start FM ya. Tadi kita sudah berbicara tadi bahwa menuntut ilmu itu terus menerus dilakukan gitu ya. Nah, rencana melanjutkan studi gelar doktor ini juga hanya karena persoalan ini saja ya. Iya. Itu masih akan berupaya secara terus. Kalau selesai ini segera, mungkin di semester ganjil nanti kan. Semester ganjil. Ekonomi juga, akuntansi juga doktoral kan. Insya Allah doktor di ilmu ekonomi. Biar linear ya. Ilmu ekonomi Bang. Ilmu ekonomi juga. Anda seorang dosen juga ya berarti ya? Insya Allah masih tetap Bang. Kalaupun tidak banyak waktu yang terbagi untuk mahasiswa kita di sana, tapi setidaknya kita isi dengan program lain. Masih aktif Bang, masih aktif. Masih aktif ya. Nah, kita bicara target lah dulu nih kan. Tahun ini kan tahun politik katanya. Iya Bang. Katanya tahun politik. Kita sudah tahu misalnya warnanya gitu. Golkar itu sudah deklarasi katakan demikian. Saya lihat di poster spanduk juga sudah ada pasangan Haji Dahlan Hasan Nasution dan Aswin Parinduri sebagai ketua Golkar. Target menang nggak ini? Pastilah Bang. Pasti ya. Bertarung nggak punya target menang, cuman itu Bang. Apa yang sudah disiapkan? Kita tim ya. Golkar itu tim. Itu sudah kita siapkan menunggu bergabungnya partai-partai lain. Nanti akan terkolaborasi dengan sendirinya. Tapi setidaknya kemarin kita dapat informasi bahwa pilkada ini ditunda dan sudah dibuka kembali. Waktunya sudah dideklar di 9 Desember. Langsung kita kemarin evaluasi yang sebelumnya kita berpikir kita istirahat, saatnya kita ini menghadapi corona ini. Kemudian ada 9 Desember kita evaluasi, kita bagi waktu kita antara kita memberikan semangat dan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi perjuangan ini. Kemudian di sisi lain kita menyiapkan hal-hal yang harus kita lakukan menghadapi 9 Desember. Oke. Ini kan Golkar 5 kursi ya. Bang, 5 kursi. Itu kan belum memenuhi persyaratan. Ya, berarti butuh 3 lagi Bang. 3 lagi butuh koalisi. Bocorannya dong. Apa yang sudah dapat itu? Insya Allah komunikasi Bang. Komunikasi dengan rekan-rekan partai politik sehingga mencukupi terhadap kekurangan 5 kursi ini sudah terbangun. Cuma kan kita belum berani mendeklar lebih dulu, mendahului. Itu hak partai masing-masing. Yang intens komunikasi itu. Kita intens, termasuk dengan Bang Pasal ini kita lagi ngomong-ngomong ini kan, gitu ya? Ketua PKB, tapi kan enggak lah, ketua PKB kita sudah ini sudah clear. Bukan clear, artinya kita menghargai Bang Suheri, kader PKB kan seperti itu kan. Ya, tapi kita nggak tahu juga ini kan semua akan masih dinamis sampai tanggal ya, politik itu ya. Iya Bang. Berarti yang di luar beredar, yang intens komunikasi itu dengan Nasdem, dengan
Perindo dengan itu semua sudah. Ya Nasdem kan Bang Dahlan itu kan ketua Dewan Pertimbangannya Bang. Dan jadi yang tahu komunikasi dengan Nasdem mungkin Bang Dahlan yang bertanggung jawab. Kemudian dengan Perindo kita komunikasi, P3 kita komunikasi, semua partai Bang kita komunikasi. Berjalan dengan baik ya. Berjalan dengan baik. Oke, baik. Anda melihat bagaimana sih sebenarnya, sedikit saja ini tentang pilkada saja. Sebagai politisi, kalau kita lihat kadang-kadang saat ini di media semua calon sudah mulai mempopulerkan. Apa sih sebenarnya yang idealnya itu dalam proses mencari pemimpin di Mandailing Natal ini dengan sistem seperti ini, demokrasi yang seperti ini? Idealnya seperti apa dan apa yang dilakukan oleh para calon-calon ini? Ya, saya pikir kita mengatakan dengan jujur kepada rakyat. Itu saja intinya. Artinya apa? Jangan kita ajak pemimpin itu memang harus memberi harapan, tapi jangan memberikan harapan semu. Jangan kita ajak masyarakat berpikir kepada sebuah alam yang itu tidak bisa diwujudkan. Nah, kalaupun kita memberikan pandangan-pandangan, memberikan harapan, tapi sampaikan kepada rakyat bagaimana cara mencapai harapan itu, sehingga rakyat mempunyai pilihan. Dia tahu cara yang bagaimana dia ikut bisa berpartisipasi dalam itu, karena semua kita ini kan tujuannya sama nih Bang, kan untuk membangun Mandailing Natal, untuk mensejahterakan rakyat Mandailing Natal. Tak ada yang di luar itu tujuannya. Dan kemudian rivalitas ini jangan dipertontonkan kepada masyarakat bahwa rivalitas dalam konteks yang bermusuhan, tapi rivalitas yang membangun dalam konteks fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan gitu. Ya. Caranya seperti apa misalnya? Perlukah kedewasaan, kearifan dari para calon ini misalnya untuk mewujudkan fastabiqul khairat itu? Ya, itu pasti Bang. Kan pasti, semua kan diawali dari calon. Tapi calon juga harus didukung oleh kandidat. Kadang-kadang calon mau baik, kandidat mau baik, orang sekelilingnya juga harus mendukung itu. Termasuk partai politik. Partai-partai, apalagi partai pilar demokrasi Bang. Iya. Kita harus memberikan edukasi. Jadi jangan juga kita partai memberikan stigma-stigma yang tidak yang bisa menghambat proses edukasi kepada masyarakat. Jangan kita pertontonkan hal-hal yang sifatnya rivalitas yang tidak baik kepada masyarakat. Termasuk kecenderungan untuk menang itu seperti apa? Bagi kami, ya kami pandangan Anda seorang politisi, karena memang kami punya hitungan Bang. Karena konyol sekali kalau kita tidak punya hitungan. Kita harus tahu modal sosial kita. Kita harus tahu modal politik kita. Sehingga kita punya keyakinan bahwa kita menang. Kalau kita tidak punya hitungan ini dan kita katakan kita insya Allah akan menang, itu namanya mimpi. Nah, ukuran kita apa? Ya, Bang Aswin itu ikut kontestasi di Pileg. Kemudian ini incumbent. Kan begitu. Itu apa itu namanya itu? Modal gitu ya. Itu otomatis menjadi modal sosial dan modal politik. Investasinya ya. Investasi sosialnya juga investasi finansialnya gitu. Finansial tetap harus dihitung ya. Tetapi politik jangan mendasarkan kepada finansial semata. Kita harus dididik juga masyarakat untuk menjatuhkan pilihan itu kepada hal-hal yang di luar pragmatisme itu tadi. Kalaupun kita sadar ini masih PR kita besar, PR kita partai-partai politik itu Bang. Ini PR partai gitu. Saya tidak sependapat kalau yang mengatakan bahwa demokrasi ini hanya milik orang-orang yang berduit. Saya tidak sepakat. Tidak sepakat sama sekali itu. Saya contoh. Tapi realitanya kalau dihitung dari 40 orang itu misalnya, persentasenya kan luar biasa sekali. Yang berhasil itu adalah orang-orang yang memiliki modal yang cukup, modal finansial gitu. Tapi kan tidak semua Bang. Tidak semua. Ini kan persoalan bagaimana melakoni Bang. Jadi kalau kita melakoninya dengan jor-joran, saya pikir mekanisme pasar akan jalan. Tapi kalau kita punya cara tersendiri, punya ritme politik tersendiri, saya pikir uang akan menjadi pelengkap, bukan menjadi faktor penentu. Oke, ini harapan Anda terhadap masyarakat terkait dengan pilkada itu? Memberikan pilihan yang betul-betul pilihan yang objektif. Kemudian jangan jadikan kontestasi pilkada ini sebagai ajang untuk merenggangkan hubungan sosial yang ada di masyarakat.
Meskipun saat ini kita memang butuh dianjurkan untuk social distancing. Oh iya. Beda-beda ya. Oke. Persoalan lain, Bang. Persoalan lain. Oke, ini tadi itulah harapannya nih. Nah, sebagai politisi, target Anda ke depan ini? Saya tidak mau makan gitu-gitu. Tidak pakai. Jalani saja. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 1 hari ke depan itu hanya Tuhan yang ngerti. Kita berjalan saja di koridor kita. Kalau seperti saya katakan tadi, saya tidak akan pernah pensiun dari dunia politik. Ya, saya lakoni politik itu dengan baik. Targetnya itu ke depan itu berarti kita bisa menyimpulkan untuk tetap selalu baik gitu ya. Lebih baik hari ini daripada kemarin. Ya. Saya pikir ada target untuk menjadi pimpinan DPR gitu kan. Saya pun tidak pernah menargetkan untuk menjadi ketua fraksi. Gitu ya. Ya, tiba-tiba didaulat ya kita harus siap. Jangankan untuk bertarget pimpinan DPR gitu ya. Ya, ketua fraksi pun tidak pernah saya targetkan. Nah, didaulat kita harus siap. Sebagai kader kita harus siap dengan panggilan-panggilan itu. Padahal peluang pimpinan DPR ada loh kan. Kursinya ada gitu kan. Semua peluang itu ada. Ada ya. Peluang untuk menjadi presiden pun ada, Bang. Ya. Peluang itu semua ada gitu, cuma dijalani saja. 3 kali terpilih sebagai anggota dewan, pencapaian yang tidak mudah. Ini memang saya rasakan. Iya. Saya juga mulai reformasi, ikut pemilu. Udah berapa kali kita pemilu? Saya udah lupa ini setelah reformasi. Ya, 99 Bang ya? Iya, 5 kali ya. 5 kali ya. 5 kali sulit loh. Kalau dibandingkan itu hanya sekali menang, 4 kali kalah. Ini Anda 5 kali. Tahun 99 belum ikut 99 saya masih kuliah, Bang. Kuliah ya. Berarti Anda ikut mengikuti pileg ini 2009 ya. Berarti 3 kali ikut pemilu, 3 kali menang. Alhamdulillah, Bang. 3-0 ini sebenarnya nih kalau Anda nih. Ya. Kalau saya 1-4 gitu. Bukan menang, 3 kali diberi kepercayaan. 3 kali diberi kepercayaannya. 3 kali terpilih sebagai anggota dewan. Itu kita memang yakini bahwa tidak mudah. Apa ada rencana melangkah untuk menjadi yang lebih baik tadi? Ini rencana melangkah menjadi bupati, wakil bupati atau apa gitu? Saya dulu begini, Bang. Saya dulu waktu kecil, waktu SD itu disuruh menghafal menteri-menteri pelita. Iya. Nah, ini saya pun bingung kok disuruh saya menghafal nama-nama orang. Kapan nama saya dihafal orang? Iya. Itu ada ya. Sejak kelas 3 SD itu sudah ada. Kapan nama saya dihafal orang? Nah, target itu terus dong supaya dihafal orang. Ya, kapan nama saya dihafal orang? Baru kemudian terhadap apa yang saya lakukan hari ini, saya mengalir saja. Ya. Tapi yang sudah saya sampaikan kepada konstituen di Muara Batang Gadis waktu saya reses kemarin, saya sampaikan bahwa saya tidak akan tampil lagi menjadi anggota DPRD di pemilu 2024 untuk dapil 4. Berarti pindah. Nah, saya belum tahu pindah kemana ini. Tetap wilayahnya itu, cuma namanya tidak dapil ampere mungkin ya. Saya tidak lagi akan mewakili masyarakat secara konstitusional dari Kecamatan Natal, Muara Batang Gadis, Nunukan dan Bataan untuk 2024. Ya, lebih luas sih ya gitu ya. Bisa saja atau bisa saja juga saya bertarung di dapil 1 sama-sama Abang, gitu ya. Atau di dapil 3 saya ingin mencoba men-challenge diri saya. Ya. Bisa juga misalnya dia dapilnya semakin kabupaten atau Sumatera Utara 7 ya, atau Sumatera Utara 2 kabupatennya gitu. Ya, Bang. Sumut 2 ya untuk DPR RI, dan itu semuanya adalah mengalir gitu. Mengalir aja, Bang, mengalir aja. Pingin juga sebenarnya fotonya di Pampang juga, misalnya ini ya bupati ini Amru Daulaev, ini gitu kan. Bupati yang ke-10 Arsidin Batubara gitu. Kalau itu yang terbaik kita siap. Itu prinsipnya begitu ya. Amanah itu dijalankan. Karena kita sudah mewakafkan tadi, Bang. Kalau kita diwakafkan, jika dipanggil ayo. Baik, kita memang sudah berada di ujung nih. Terima kasih. Saya kasih statement terakhir lah, closingnya itu silakan untuk menyampaikan apa saja untuk menyampaikan pada publik dengan kapasitas Anda sebagai politisi. Kepada masyarakat Madinah Natal khususnya tentang kondisi hari ini, di awal sudah kita sampaikan tadi doa dan harapan, bahwa kemudian ke depan akan ada alam demokrasi baru di Madinah Natal. Tadi juga kita sudah diskusi dengan Bang Paslah, tapi saya hanya berharap bahwa pemimpin ini adalah pemimpin yang betul-betul lahir dari hati nurani rakyat. Dari hati rakyat.
bagaimana agar itu terjadi? Saya pikir kita semua harus berkontribusi. Dari segi kita partai politik punya tanggung jawab besar, kita harus sadar itu, Bang. Iya. Jangan kita selalu membuat beban ini di rakyat, tapi kita juga harus melakukan introspeksi diri. Telah sejauh mana kita melakukan edukasi politik terhadap rakyat. Harapan itu bukan sesuatu yang mustahil, tetapi harapan itu harus dibangun ya. Sehingga kemudian kita sampai kepada cita-cita bahwa kita telah adalah bahagian dari masyarakat yang sudah siap berkontestasi dan berdemokrasi. Itu saja ya. Makasih sahabat Istad FM dimanapun Anda berada. Kita sudah berdiskusi dan berbincang sangat luar biasa sekali selama 1,5 jam bersama politisi muda cerdas, 3 periode anggota DPR, dan itu semuanya berharap kita bermanfaat untuk kita dan siapapun yang mendengarkan ini. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu ungkapan yang sudah sekali tertanam dalam benak kita masing-masing, bahwa usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Semakin kita berusaha dan bekerja keras, usaha itu akan membawa kita ke pintu kesuksesan, ke pintu keberhasilan. Kerja itu sebuah kenikmatan yang tiada terkira rasanya. Tapi banyak orang yang malas bekerja karena dirinya tidak mau merasakan kenikmatan tersebut. Demikian Ruang Paslah kali ini. Kembali kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan atensinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Kita akan kembali bersua minggu depan dengan tema dan narasumber yang berbeda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 102.6 FM